Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Akuntansi. Nama saya Davi Iqbal Saputra. Nama saya Ramjan Mulyawan Prasaputra. Saya Konstantina Betu. Saya Monica Kristina Simamora. Saya Virginia Mirza Zahran. Kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Oke, di sini ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses pengumpulan bukti transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pembuatan jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan jasa bertujuan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penyediaan layanan. Dalam bisnis jasa, pendapatan utama berasal dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal yang perlu diperhatikan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu persamaan dasar dalam siklus akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Neraca saldo berfungsi untuk membuktikan sisi kredit dan debitnya seimbang. Setiap transaksi akuntansi harus mencakup dokumentasi transaksi yang dapat akuntan catat. Lalu ada tahapan siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Transaksi dapat mencakup pembayaran hutang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang pernah terjadi. Tahapan siklus akuntansi yang berkaitan dengan bukti transaksi. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi itu merupakan tahapan awal siklus akuntansi yang dimulai dengan adanya transaksi. Yang kedua ada analisis transaksi yang merupakan tahapan untuk menganalisis bukti transaksi. Dan yang terakhir ada pencatatan transaksi yang merupakan tahapan untuk mencatat transaksi dalam jurnal keuangan. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengolahan keuangan internal dan eksternal. Yang ketiga, buku besar. Buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari penjualan, pembelian hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis keuangan dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Yang keempat ada neraca lajur. Neraca lajur merupakan sistem petabelan yang digunakan untuk melihat secara keseluruhan saldo dari masing-masing kode akun yang sudah ditentukan sebelumnya. Neraca lajur pada umumnya terdiri dari 5 jenis tabel utama, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, tabel penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, tabel laba rugi, dan tabel neraca. Selanjutnya, neraca saldo sebelum penyesuaian. Tabel paling kiri dari neraca lajur adalah neraca saldo sebelum penyesuaian yang berisikan saldo akhir dari masing-masing akun berdasarkan data transaksi di jurnal. Disebut sebelum penyesuaian karena dalam pembuatan laporan keuangan yang biasa dibuat berdasarkan bulan, biasanya terdapat transaksi yang belum dapat dimasukkan ke dalam perhitungan di dalam laporan neraca, baik karena belum waktunya atau memang tidak ada nilai tunainya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan neraca saldo awal, penyesuaian perhitungan dilakukan di jurnal terpisah atau sering disebut dengan jurnal penyesuaian. Angka-angka yang disesuaikan akan muncul di neraca lajur di bagian tabel jurnal penyesuaian. Tabel ini merupakan jembatan antara neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian. Oke, setelah jurnal penyesuaian, kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Apa sih neraca saldo setelah penyesuaian itu? Yaitu rincian saldo yang dibuat setelah penyesuaian akun-akun tertentu. Biasanya terdapat beberapa akun yang harus disesuaikan sebelum kita menyusun laporan keuangan dalam penggunaan akuntansi berbasis akrual. Oke, tadi kita sudah membahas tahapan-tahapan tentang siklus akuntansi. Sekarang kita masuk ke dalam laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut.
Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen yang penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya, perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu format laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan atau hasil penjualan dan beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dari perhitungan pendapatan dikurangi beban, kita akan mendapatkan laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan mengenai perubahan pada modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan maupun peningkatan laba perusahaan, tambahan investasi atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk suatu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan PT. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh berikut. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.